Selamat malam teman-teman. Di malam hari yang indah ini saya ingin berbicara tentang topik yang sangat luar biasa, yaitu saudara-saudara bahwa ada suatu penglihatan di seorang pendua syafaat tentunya bahwa yang paling dibenci oleh setan iblis di dunia ini adalah pendeta yang mengkhotbahkan tentang neraka. Ya, kenapa iblis sangat membenci pendeta yang mengkhotbahkan tentang neraka? Ya tentunya tapi kan kalau orang Kristen kan kalau para pendeta bersaksi tentang neraka kan bilangnya, lu mimpi, lu halu, lu nabi palsu lu. Jangan salah saudara, bahwa yang paling dibenci oleh setan ternyata adalah pendeta yang selalu mengkhotbahkan tentang neraka, ya, mengkhotbahkan tentang siksaan. Tetapi iblis maunya kita mengkhotbahkan tentang yang netral-netral lah ya, yang ibarat kata yang posisi aman ya, khotbah-khotbah yang tidak menyinggung perasaan ya, khotbah-khotbah ya yang bisa saling toleransi ya. Jadi kita tidak menjadi hamba Tuhan, tapi kita menjadi hamba manusia ya. Karena kenapa saudara-saudara? Karena kalau kita mengkhotbahkan tentang neraka, nanti kita takutnya kita dikatain nabi palsu. Kalau kita berteman dengan pendeta yang mengkhotbahkan tentang neraka, takutnya nanti kita dibenci, ya kan? Jadi banyak orang di dunia ini hanya memikirkan posisi aman. Saudara-saudara ya, ada seorang pendeta menelpon saya viral di YouTube, Pak Luka, tolong sedikit jaga perasaan, khotbahnya jangan terlalu keras, kita juga kan butuh makan, katanya gitu. Saya orangnya saudara-saudara, kalau saya lihat itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, langsung saya tegur gitu loh. Ya memang prinsip kenabian itu seperti itu ya. Nabi-nabi itu kan memang selalu berbicara tentang hukuman, berbicara tentang neraka ya. Nabi-nabi ini selalu memang mengkhotbahkan tentang hal yang tidak enak gitu loh. Tetapi ya guru-guru yang hanya menyenangkan telinga ya, takut dikucilkan ya. Dari zaman Yesus juga sudah banyak kejadian. Yesus sendiri, banyak orang yang menolak Yesus karena malu ya, karena takut dikucilkan, menjaga perasaan teman ya. Banyak orang yang menolak Yesus tuh hanya karena dia takut dikucilkan gitu ya. Tapi memang dalam satu penglihatan, iblis itu paling yang tidak disukai oleh iblis adalah pendeta yang selalu mengkhotbahkan tentang neraka ya. Penglihatan tentang neraka. Kalau mereka bercerita tentang neraka, mereka takut dikatakan halu ya, mereka takut dibully. Jadi kadang-kadang hanya demi uang, hanya demi ya mamon ya, kita tidak berani mengkhotbahkan firman Tuhan. Yang dikhotbahkan hanya kira-kira jangan saling menyinggung lah, kita harus jaga perasaan ya. Kita hanya bisa jaga perasaan teman kita, tapi kita tidak menjaga perasaan Tuhan, iya kan? Gitu. Jadi saudara-saudara, khotbah yang paling ditakuti iblis dan yang paling dibenci iblis adalah kesaksian-kesaksian tentang neraka. Khotbah-khotbah tentang neraka, penglihatan neraka, itulah yang paling dibenci oleh iblis. Tapi justru kesaksian tentang neraka, orang jadi dituduh nabi palsu, dituduh. Ada seorang pendua syafaat mengatakan kepada saya, Luga, semakin kamu dituduh nabi palsu, semakin Tuhan membuat engkau terkenal. Karena kamu bukan nabi palsu, tapi kamu adalah nabinya Tuhan. Barang siapa yang tidak menempel dengan kamu,
dia tidak akan berbuah. Itulah nubuatan seorang pendoa syafaat kepada saya. Dia mengatakan, Tuhan mengatakan saya bukan nabi palsu, dan orang yang menuduh saya nabi palsu tidak akan berbuah, dan Tuhan akan membuat saya semakin terkenal. Dan terbukti itu semua hanya hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita harus menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan memikirkan maunya Tuhan. Kita jangan menjadi hambanya Mamon. Hambanya Mamon itu cuma memikirkan menyenangkan hati orang, menyenangkan hati donatur. Ya, kalau nanti kau ngomong terlalu keras tentang firman Tuhan, donatur jadi mundur. Kita jangan mikirin itu, saudara. Kalau seperti itu, ya apa bedanya kita dengan hamba uang, Mamon. Oleh sebab itu, penglihatan tentang bahwa iblis, ada suatu penglihatan bahwa iblis sangat membenci terhadap hamba-hamba Tuhan yang berbicara tentang neraka, penghukuman. Shalom, selamat malam, Tuhan berkati.